Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami P3DI Universitas Muhammadiyah Jember. Kali ini kami akan membuat sebuah tutorial terkait bagaimana cara indeksasi ke Garuda Ristek BRIN. Nah, kalau dulu nama portal ini adalah Garuda Ristek Dikti, karena Ristek Dikti sekarang sudah berubah menjadi Ristek BRIN, maka alamat website pun berubah. Yang dulunya Garuda Ristek Dikti.go.id sekarang berubah menjadi Garuda Ristek BRIN. Nah, di sini saya akan mencoba untuk indeksasi ke portal Garuda, yaitu jurnal Hadar Wisata. Ini adalah jurnal pariwisata punya program studi ilmu pariwisata di Universitas Muhammadiyah Jember. Langsung saja. Nah, pertama, kita buka Google Chrome yang ada di laptop kita, kemudian kita ke halaman portal Garuda. Di sini sekarang itu berubah menjadi garuda.ristekbrin.go.id. Kalau dulu itu garuda.ristekdikti.go.id. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke halaman dashboard atau home dari Garuda Ristek BRIN ini. Nah, kemudian untuk mengindekskan jurnal kita tinggal klik sukses. Nah, di sini ini adalah langkah pengajuan yang akan kita lakukan. Nah, di formulir ini kita diminta untuk memasukkan data-data yang dibutuhkan oleh pengindeks ini. Dari mulai nama pengelola atau editor in chief sampai dengan subjek area dari jurnal tersebut. Nah, kita mulai saja. Di sini kita cocokkan dengan jurnal yang kita miliki. Ini adalah jurnal Hadar Wisata. Kita cek editorialnya. Di sini ketua redaksinya adalah Pak Hadi Jatmiko. Kita isikan saja. Di sini emailnya cek di kontak. Kemudian masukkan di sini. Kemudian institusinya Universitas Muhammadiyah Jember, jurnal informasi. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama jurnal, bukan dua-duanya sama saja, tidak masalah. Ini saya masukkan nama jurnalnya Hadar Wisata. Ingat, namanya disesuaikan dengan yang ada di portal ISSN LIPI. Jadi nama yang ada di website maupun di nama pengindeks itu harus disesuaikan supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Nah, untuk DOI ini bukan DOI artikel, tetapi ini adalah DOI jurnal. Gimana cara melihat DOI jurnal? DOI jurnal itu adalah yang ada di DOI isu. Nah, di DOI isu ini kita bisa melihat DOI jurnal kita, di mana DOI jurnal itu mulai dari sini hingga ke SW. SW ini adalah inisial dari jurnal ini. Nah, kemarin waktu kredit Hadar Wisata, inisial dari jurnal ini kita ambil SW, tergantung dari jurnal yang Bapak Ibu kelola. Jadi bisa dilihat di sini sebelum titik ini, setelah titik ini menandakan volume kemudian isu. Nah, ini kita kopikan, kita masukkan ke sini. Jangan lupa nanti DO ini benar-benar kita aktifasi di Crossref. Nah, untuk aktivasi jurnal ini sudah ada di tutorial kami sebelumnya untuk aktivasi DOI ini. Nah, kemudian ini tipenya jurnal, kemudian ISSN-nya yang diminta ini adalah ISSN cetak, kemudian ini adalah ISSN. Nah, untuk ISSN cetaknya adalah ini, kemudian untuk ISSN online-nya adalah ini.
Kemudian publishernya ini karena di Universitas Muhammadiyah Jember, publishernya sudah dijadikan satu ke Universitas Muhammadiyah Jember untuk memudahkan pengurusan DOI. Kemudian jurnal website kita masukkan link website jurnal, hapus saja indeksnya. Kemudian jurnal kontak name ini di jurnal kontak kita cek, kita sesuaikan. Kemudian email ini adalah email jurnal, ini email jurnal karena ini yang diminta adalah jurnal official email. Kemudian nomor kontak, nomor telepon, di sini yang diminta adalah nomor telepon. Boleh kita masukkan nomor support kontak dari tim IT atau editor in chief. Nah, di sini kami isi dengan kontak editor in chief. Ini adalah kontak nomor telepon dari Pak Andi Jatmiko. Kemudian di sini kapan jurnal ini diterbitkan pertama kali. Jurnal ini pertama kali diterbitkan itu kapan? Kita cek di arsipnya. Di arsip, jurnal ini pertama kali diterbitkan tahun 2018. Kemudian ini adalah periode terbit dari jurnal ini. Kita cek di publication frekuensi. Nah, di sini ternyata jurnal ini adalah Januari dan Juni. Jadi kita isikan di sini Januari dan Juli. Nah, kemudian ini adalah jurnal editorial address. Jurnal editorial address itu adalah alamat dari jurnal ini. Jadi bisa kita isikan dengan alamat kampus atau fakultas. Oke, untuk alamat kita berikan alamat dari universitas. Kemudian ini adalah deskripsi, kemudian scope jurnal. Yang diminta ini adalah deskripsi jurnal, fokus dan scope yang ada di jurnal ini. Nah, ini adalah deskripsi jurnalnya. Kemudian ditambah dengan fokus dan scope dari jurnal ini. Fokus dan scope. Nah, kejadian di jurnal ini ternyata di fokus dan scope di informasi yang lainnya ini berbahasa Inggris. Sedangkan untuk deskripsi ini ternyata berbahasa Indonesia. Maka kita boleh membahasa Indonesiakan atau menginggriskan semua. Jadi di sini saya akan mencoba untuk bahasa Inggriskan saja supaya bisa dibaca oleh orang luar. Di sini saya akan menggunakan bantuan dari Google Translate untuk interpreternya. Kemudian di sini diminta ditanya apakah ada compact jurnalnya, kemudian sudah ready menggunakan CSS apa tidak. Jika sudah semua, maka kita berikan alamat jurnal ini. Kita tinggal berikan alamat compactnya, halaman depan. Kemudian di sini diminta open access provider full text. Jadi yang diminta ini adalah contoh full text online yang open access yang bisa diakses. Di sini kami contohkan untuk yang terbaru saja. Jadi yang diberikan ini adalah file yang PDF yang bisa di-download. Nah, di sini ini ternyata masih belum bisa terlihat, namun ini sudah open access, bisa di-download. Jadi kita berikan yang halaman ini agar nanti bisa diklik download. Kemudian di sini minta URL editorial team. Nah, editorial teamnya ada di sini. Kita kopikan URL-nya, kita masukkan ke sini. Kemudian URL kontak
Nah, ini adalah URL kontaknya, kita masukkan. Kemudian diminta URL reviewer tim reviewernya kita masukkan juga. Kemudian diminta URL Google Scholar. Ingat, URL Google Scholar adalah Google Scholar dari jurnal ini, bukan dari ketua redaksinya. Yang diminta adalah Google Scholar. Ini adalah URL dari Google Scholar. Kemudian cover. Ini adalah cover, halaman cover yang diminta oleh sistem. Jadi kita berikan adalah yang ada di sini. Nah, kalau di jurnal kita ini adalah homepage, ini adalah covernya. Kita ambil linknya, ini di copy, kemudian kita masukkan di sini. Kemudian subjek area, di sini subjek areanya ada manajemen semua kategori, kemudian ilmu dan lain-lain. Kita pilih yang sesuai dengan jurnal kita, seni dan humaniora, karena rumpun ilmu ini masuk ke seni dan humaniora untuk pariwisata dan perhotelan. Kita masukkan di sini ada apa tidak? Ternyata filsafat, klasik, sastra, sejarah, ilmu agama, dan humaniora lain-lain. Nah, di sini karena ini adalah jurnal pariwisata perhotelan, maka kita pilih yang manajemen operasional riset, karena nanti jurnal ini juga akan bergerak di bidang manajemen perhotelan dan lain-lain. Kemudian kita tambah untuk humaniora. Kemudian kita cek kembali, ini sudah selesai sebenarnya, namun sebelum kita submit kita cek terlebih dahulu supaya tidak ada data yang missing data yang kita lakukan karena kesalahan kita sendiri. Jadi kita cek terlebih dahulu mulai dari awal hingga akhir, kita cek sinkronisasi data sebelum kita submit ke Garuda. Sudah benar. Jika dirasa sudah benar, maka kita tinggal mengirimkan. Ini kita cek provider, homepage-nya sudah benar. Kemudian contohnya ini adalah editorial team, ini kontak, kemudian reviewer, ini adalah URL Google Scholar, ini cover, kemudian ini sudah. Ternyata ini sudah oke dan sudah siap kita kirimkan. Untuk mengirimkan kita tinggal klik submit untuk mengirimkan permohonan kita ke sistem Garuda. Ditunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ini adalah tandanya proses yang kita lakukan sudah selesai. Di sini kita diberikan sebuah informasi rangkuman data yang sudah kita kirimkan. Jadi nanti data rangkuman ini langsung terkirim ke email yang kita masukkan tadi. Di sini emailnya yang kita gunakan adalah Pak Hadi Jatmiko serta Jurnal Sadar Wisata. Maka nanti data ini, data rangkuman dari apa yang sudah kita isi tadi itu akan masuk ke email, dua email ini. Itu saja tutorial dari kami P3DI Universitas Muhammadiyah Jember. Untuk request tutorial yang lainnya bisa dituliskan di kolom komentar, dan untuk kritik dan sarannya pun bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa share video ini untuk memberikan informasi kepada yang lainnya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kami untuk mendukung keberlanjutan channel kami berikutnya. Terima kasih.